hadir semua ya hari ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Semoga diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Nah, disilakan kepada ketua kelas memimpin doa belajar. Disilakan, ayo. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selain Islam. Nah, sebelum kita masuk pada kegiatan pembelajaran atau ilmu menjelaskan materi, kita akan mengadakan ice breaking dulu. Silakan adik-adik berdiri, ya. Jadi menyanyikan lagu Pelima, menyanyikan lagu Pelima dengan gerakan ya. Ya. Mulai 1, 2, 3. Indahnya saling menghargai dalam keragaman. Kemudian, silakan adik-adik lihat tampilan gambar di samping ini. Kira-kira ini tentang gambar apa? Bakti sosial. Bakti sosial. Ada yang bisa memberikan contoh bakti sosial itu seperti apa?
dari suku mana yang kita bisa memberikan bantuan itu. Misalnya dari keanekaragaman agama. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman atau memberikan bantuan. Kemudian yang berikut kita pindah pada materi indahnya saling menghargai dalam keragaman. Nah, di sini Indonesia ini adalah negeri yang majemuk. Ini ada gambar, ada 3 gambar. Keanekaragaman yang ada di Indonesia dari agama, ada tentang berbeda suku, kemudian keragaman budaya. Nah, Indonesia ini adalah negara yang majemuk, artinya beragam, terdiri dari aneka ragam agama, suku, bangsa. Kemudian warna kulit dan kekhasannya masing-masing juga berbeda. Saling menghormati dan menghargai adalah modal utama hidup damai. Jadi saling menghormati, sekolah harus saling menghormati. Keragaman adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari dan merupakan sunatullah. Kemudian, apa itu sunatullah? Ketetapan Allah yang tidak dapat diubah. Bagus. Ketetapan, coba ulangi. Ain, apa itu sunatullah yang dijawab oleh April? Sunatullah adalah Ketetapan Allah yang tidak dapat diubah. bagus. Ketetapan Allah yang tidak dapat Diubah. Ada beberapa bangsa besar yang hidup di negeri kita ini, seperti ada Melayu, ada Arab, ada Cina, dan bangsa Eropa. Coba kita bandingkan dengan orang Arab. Di sini di kelas ini contohnya ada Billy dari bangsa Arab. Kemudian pergi ke tempat wisata misalnya. Siapa yang pernah melihat turis? Kalau pergi ke wisata misalnya ke pantai atau di jalan yang biasa mereka lewat, siapa yang pernah melihat? Mereka ada perbedaan dengan kita atau tidak? Ada. Seperti apa? Tinggi badan. Siapa yang lebih tinggi? Ya, itu merupakan keanekaragaman. Nah, kemudian selanjutnya, untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadikan manusia beraneka ragam? Untuk apa kira-kira? Supaya saling mengenal. Agar supaya saling Mengenal. atau minta kemudian menghasilkan hubungan yang harmonis. Kemudian apa lagi? Mendukung. Saling menghormati, saling menghargai, bekerja sama, dan saling mendukung. Ya. Kemudian materi selanjutnya tentang ajaran kebaikan dari agama Islam dan selain
dan keburukan adalah sesuatu yang membuat hatimu ragu dan kamu tidak ingin orang lain melihat sesuatu itu ada pada dirimu. Nah, itu hadis yang meriwayatkan atau menerangkan kebaikan dalam Islam. Kebaikan adalah akhlak yang mulia. Nah, kemudian Rasulullah SAW itu menegaskan kebaikan dalam Islam adalah akhlak mulia. Akhlak itu siapa yang tahu apa pengertian akhlak? Rasulullah SAW menegaskan kebaikan dalam Islam adalah akhlak mulia. Coba kira-kira siapa yang tahu apa itu akhlak? Akhlak adalah perilaku. Ya, bagus. Akhlak adalah perilaku. Jadi yang pertama adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada akhlak kepada sesama manusia. Kemudian yang ketiga akhlak kepada alam semesta. Ibu berikan contoh akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti apa? Ibadah, sholat, kemudian mengaji, berpuasa, bagus. Kemudian contoh akhlak kepada sesama manusia. Apa kira-kira? Nah, membantu sesama manusia. Apa lagi? Bagus, bersikap lemah lembut kepada sesama. Nah, kemudian yang ketiga, contoh akhlak kepada alam sekitar. Coba apa contoh akhlak kepada alam sekitar? Kira-kira apa? Melestarikan lingkungan. Apa lagi? Membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah salah satu contoh akhlak kepada alam sekitar. Membuang sampah sembarangan. Kemudian apa lagi? Tidak menebang pohon di hutan. Jadi tidak menebang pohon di hutan. Apabila menebang pohon di hutan akan mengakibatkan banjir. Siapa yang merasakan banjir? Kita manusia. Jadi itu adalah 3 akhlak mulia menegaskan kebaikan Islam dan akhlak mulia. Jadi setelah Ibu menjelaskan materi tadi, kira-kira ada yang belum dipahami, silahkan memberikan pertanyaan. Yang belum mengerti, ayo ada yang ingin bertanya? Ibu, saya ada pertanyaan, Ibu. Ya, silakan Firly. Untuk apa Allah menjadikan manusia beraneka ragam? Ya, jadi pertanyaan Firly bagus. Untuk apa Allah menciptakan manusia beraneka ragam? Yaitu tujuannya adalah agar saling mengenal sehingga menghasilkan hubungan yang harmonis. Ya, itulah jawaban dari Firly. Kemudian masih ada lagi yang ingin bertanya? Ibu silakan. Ya, bagus Eci, silakan. Mengapa semua agama menganjurkan untuk saling tolong-menolong? Mengapa agama menganjurkan untuk saling menolong? Yaitu salah satu bentuk kebaikan yang dapat dilakukan oleh semua orang. Misalnya selain dianjurkan oleh agama Islam, kegiatan ini juga diperlukan di tengah kehidupan bermasyarakat. Nah, masih ada yang ingin bertanya? Berarti sudah mengerti ya, ini penjelasan materi kali ini sudah paham? Bagus. Nah, karena adik-adik sudah paham, Ibu akan memberikan tugas. Karena adik-adik sudah paham dengan materi yang Ibu jelaskan tadi, di sini Ibu akan membagikan 3 kelompok ya. Jadi silakan adik-adik membentuk kelompok. Jadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, di sini Ibu bagi ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, begini. Kelompok 2 dan ini kelompok 3. Silakan bentuk kelompok. Ayo, silakan berdiri bentuk kelompok. Ayo. Duduk. Ya, nah ini kelompok 1 ya. Dengar sini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Coba Ibu lihat mana kelompok 1.
dan ini kelompok 3. Ya, silakan ketua-ketua kelompok menuliskan hasil pekerjaan kelompoknya di lembaran yang ibu bagikan tadi. Di sini dapat petunjuk mencari informasi mengenai keragaman penduduk di Indonesia yang ada pada gambar. Jadi ibu bagikan pegangan kira-kira di kelompok 1 itu tentang keragaman apa? Di kelompok 1 yang ibu bagikan keragaman apa? Kelompok 1 Agama. bagus. Jadi kelompok 1 petugas apa keragaman agama yang ada di Indonesia? Apa-apa. Kemudian kelompok 2 Suku. oke, kelompok 3 Keragaman bangsa. bagus. Silakan mengerjakan tugas. Jadi ibu berikan lagi waktu masih tinggal 10 menit ya. Oke, sudah? Dari kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Nah, kita akan dengarkan untuk kelompok 1 menampilkan presentasi hasil diskusi. Dipersilakan untuk kelompok 1 maju di depan kelas. Ayo. Yang untuk kelompok 2 dan kelompok 3 dengar ya hasil pemaparan presentasi dari kelompok 1. Tugas kami adalah menulis keanekaragaman yang ada di Indonesia. Oke, silakan. Apa-apa itu keragaman yang ada di Indonesia, keragaman agama? 1. Agama Islam. 2. Agama Kristen. 3. Agama Katolik. 4. Agama Hindu. 5. Agama Buddha. 6. Konghucu. Ya, bagus. Berikan hadiah tepuk tangan untuk kelompok 1 tentang keanekaragaman agama. Silakan duduk di tempat duduk. Kemudian kita akan menampilkan hasil diskusi dari kelompok 2. Ayo dipersilakan kelompok 2. Oke. Nah, untuk kelompok 2 dipersilakan. Tugas kami adalah keragaman suku. Oke, keragaman suku. Silakan. Yang pertama suku Jawa. Ya, terus. Yang kedua suku Sunda. Yang ketiga suku Minangkabau. Yang keempat suku Betawi. Yang kelima suku Bugis. Oke, berikan hadiah lagi tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, persilakan kelompok 3 menampilkan hasil diskusi. Silakan kelompok 3 maju di depan kelas. Ayo. Silakan kelompok 3. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan
Misalnya nomor 1 jawabannya apa? Langsung kode di lembar kerja masing-masing. Silakan. Diberikan tugas 10 menit. Nah, terserah yang mana silakan juga. Ayo silakan. Mengerjakan tugas. Sudah? Oke, sudah. Jadi Sudah Ibu. ya, jadi Ibu akan mengumpulkan hasil pekerjaan mandiri. Mari. Yuk. Jangan lupa tulis nama ya. Jadi Ibu akan memeriksa hasil pekerjaan kalian ya. Jadi Ibu sudah memeriksa hasil pekerjaan kalian dan alhamdulillah ada yang mendapatkan nilai 100, ada juga yang mendapat nilai 80. Ya, berikan hadiah tepuk tangan yang mendapatkan nilai terbaik. Nah, dalam pembelajaran hari ini Ibu akan menyimpulkan. Jadi setelah melaksanakan tugas kelompok, tugas mandiri, jadi Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini yaitu berteman dengan semua orang tanpa membedakan agama, membedakan apa lagi? Ras, suku, kemudian dan budaya. Senantiasa membantu teman yang berada dalam kesulitan meskipun berbeda agama. Nah, sampai di sini pertemuan kali ini semoga bermanfaat dan insya Allah minggu depan kita akan berjumpa di pelajaran pendidikan agama Islam masih tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman pada submateri menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Dipersilakan untuk ketua kelas memimpin doa pulang. Silakan. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Dipersilakan kepada adik-adik siswa untuk kembali ke rumah masing-masing.